Sesuatu yang kita pikir tak mungkin ternyata bisa terjadi. Dampaknya ada yang bisa membuat kita takut, tapi banyak juga yang justru membuat kita bikin takjub. Beberapa kejadian ini bisa dibilang terjadi di luar imajinasi dan ekspektasi kita. Penasaran? Berikut rangkumannya dalam tajuk Gak Masuk Akal Tapi Nyata. Ini ikan atau burung sih? Selama ini, burung merpati dikenal sebagai hewan yang bisa kembali ke rumah. Bahkan untuk beberapa yang sudah terlatih, kita bisa melepas burung untuk terbang bebas dan mereka pasti akan kembali menghampiri sang pemiliknya. Tapi ini sungguh aneh tapi nyata. Ada seekor ikan yang kelakuannya kayak burung merpati. Gak mungkin kan? Wah, lucu banget ini ikan ya. Kelakuannya gak sesuai kodrat. Cara pakai celana paling nyeleneh. Namanya pakai celana. Ya, dari kecil pasti gitu-gitu aja kan ya. Semuanya normal. Tapi tunggu sampai Anda lihat video berikut. Wow, amazing banget ya pemirsa. Abang ini juga sama nih. Ambil ancang-ancang, handstand dari atap mobil, lalu dia beraksi. Atau sambil main ayunan seperti ini. Ya nggak habis pikir sih, segala harus lompat pagar segala. Terakhir, ada yang sambil backflip. Untuk aksi pamungkas, salto dan backflipnya sampai 3 kali, sampai akhirnya mendarat tepat di celana. Gak masuk akal, tapi benar-benar nyata pemirsa. Teknik berkendara motor ajaib. Atraksi apa saja yang pernah kamu saksikan dari seorang pemotor? Freestyle wheelie atau mengangkat ban depan? Berdiri di atas motor? Tiduran di atas motor yang melaju? Tapi jangan ditiru ya, bahaya. Nah, di belahan bumi lain, ada pemotor unik yang hanya duduk bersila di atas box di kursi penumpang. Loh, lah, kok bisa sih? Nyetirnya gimana coba? Apakah dia punya ilmu kanuragan? Ingat, yang seperti ini jangan ditiru ya pemirsa. Anti jatuh-jatuh klub. Beberapa waktu lalu kita dikejutkan dengan aksi penari-penari dari Cina daratan yang sangat luas bergerak tanpa terjatuh. Kok bisa sih? Ternyata mereka berdiri di atas sebuah alat penyeimbang. Pemberat di bawahnya mampu membuat sang penari kembali ke posisi tegak setiap kali ia menjatuhkan tubuhnya. Wow, kirain cuman bisa untuk balon tinju aja. Taunya bisa dipraktekin juga ke manusia ya. Sedih sang pujaan hati akan dijual, berakhir happy ending. Di India, video upacara pernikahan seekor banteng dan sapi viral di media sosial. Hah? Sapi dikawinin sama banteng? Kok bisa sih? Usut punya usut, rupanya sebelum mereka dinikahkan, ada momen aneh tapi nyata.
Sebuah video merekam kisah cinta tragis banteng bernama Manja Malai yang memohon agar pujian hatinya, seekor sapi bernama Laksmi, tak dijual. Lihat nih pemirsa, saking besar cinta Manja Malai kepada Laksmi, si banteng terus mengejar sejauh 1 kilometer. Padahal si pembeli sapi sudah tancap gas mengangkut sang kekasih pakai truk. Video ini membuat jutaan penduduk India sedih melihat kisah cinta tragis ini. Hanya dalam waktu 2 hari, sang pemilik sapi akhirnya mengembalikan Laksmi. Mereka berdua hidup bahagia selamanya. Wah, bikin terharu ya. Yang ngaku cinta mati, ayo perjuangkan cintamu ya. Tentara Nasional Australia perang melawan burung. Selama ini kita banyak mendengar kisah perang, baik yang terjadi di masa lampau hingga perang di Timur Tengah. Dan tentu saja perang tersebut adalah perang manusia melawan manusia. Namanya juga aneh tapi nyata. Ternyata ada loh perang antar tentara melawan burung. Iya, musuhnya burung pemirsa. Kok bisa sih? Jadi, perang antara Tentara Nasional Australia versus burung emu pernah terjadi pada 1932. Ketika itu, 20.000 burung emu, kerabat dari burung unta, dilaporkan sangat meresahkan karena sering merusak lahan gandum warga. Akhirnya pada 8 November 1932, pasukan tentara bersenapan mesin jenis Lewis dikerahkan untuk menumpas burung-burung asli Australia ini. Operasi ini mengalami kegagalan dan dianggap melakukan pemborosan yang konyol serta kekejaman terhadap hewan. Hingga saat ini, setiap 8 November, warga Australia merayakan hari tersebut sebagai Hari Emu Nasional. Ada-ada aja ya, semua bisa dibicarakan baik-baik kok. Now they're retiring. Off at 40 miles an hour. Laba-laba kecil memangsa ular. Ular tergolong predator ganas. Bahkan hewan berdarah panas ini mampu menaklukkan buaya dan tak segan-segan menyerang sang raja hutan. Gokil banget ya si ular, gak ada takut-takutnya. Anehnya ular tampak sulit untuk bertahan hidup jika sudah terkena jerat laba-laba. Seperti ular ini, ia tampak lemas setelah terperangkap sarang laba-laba kecil. Tapi kok bisa sih seekor ular terjerat oleh seekor laba-laba? Padahal secara ukuran jelas bukan tandingan. Ternyata ketika kepala ular secara tak sengaja masuk dalam sarang laba-laba, hewan berbuku-buku ini dengan sigap mengikat sang mangsa yang sedang meronta-ronta. Saat ular mulai melemah, sang laba-laba mulai menancapkan taring beracun yang akan membuat ular mati secara perlahan. Sang laba-laba terus bekerja membuat jaring untuk menggantung mangsanya agar mudah disantap. Selama 9 tahun, nyawa ratusan manusia di tangan seekor kera. Pemirsa, kita tahu jika beberapa jenis kera memiliki kecerdasan setara manusia. Simpanse misalnya. Namun tidak ada yang benar-benar melakukan pekerjaan seperti layaknya manusia. Kisah berikut bisa dibilang sangat aneh. Seekor kera babon bernama Jack diketahui bekerja menjadi petugas pengarah sinyal kereta selama 9 tahun. Kok bisa sih? Berarti kan nyawa para penumpang kereta ada di tangan seekor kera, ya nggak sih? Jadi, seorang pria bernama James White, juru sinyal rel kereta api di stasiun Uitenhage di Cape Town, Afrika Selatan, mengalami kecelakaan yang menyebabkan kakinya harus diamputasi. Ia pun menemukan seekor kera babon yang sedang mengarahkan gerobak.
James White kemudian melatih sang babon untuk menjadi asistennya. Sang babon yang tadinya hanya bekerja sesuai instruksi, lambat laun bisa bekerja sendiri. Ia bahkan lulus tes yang diberikan manajer kereta api. Uniknya lagi, si kera mendapat gaji sebesar 20 sen tiap hari. Sejak 1881, Jack si babon rajin bekerja dan tak pernah melakukan kesalahan hingga akhirnya ia mati karena tuberkulosis pada 1990. Wow, cerita yang luar biasa ya pemirsa.